Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di My Little Podcast tentang wawasan kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Nur Ariandani. Kalian bisa panggil saya Nanda. Saya adalah salah seorang peserta Latsar CPNS. Baik, mari kita mendengarkan pembahasan wawasan kebangsaan bersama Bapak mentor kita, yaitu Bapak Dr. Wahyu Maulid Adha, SEMM. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 Bagian Kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi. Let's check it out. Oke, silakan Anda. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama lengkap saya Nur Ariandani, dipanggil Nanda. Saya di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Asal saya dari Makassar ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya malam ini Pak. Saya ingin sedikit mewawancarai Bapak tentang wawasan kebangsaan. Nah, seperti yang kita ketahui Pak, bahwa wawasan kebangsaan ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini Pak, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak tentang wawasan kebangsaan pada era saat ini Pak? Silakan Pak. Oke. Jadi wawasan kebangsaan itu kan suatu konsep bagaimana kita ya dalam kehidupan kita itu tetap menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan ya, keutuhan negara Republik Indonesia agar tidak mudah diobok-obok oleh bangsa lain ya ataupun dari pihak-pihak lain ya. Nah, tentunya wawasan kebangsaan ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, terutama anak-anak muda kita sekarang ya. Dan juga tentu ini sangat terkait juga dengan tugas-tugasnya nanti Irawat siapa? Nanda ya, Nanda Ya Arian. Pak, Nanda. Ini ya tugas-tugasnya Nanda sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen ya, di dalam bagaimana nanti mengimplementasikan juga dalam tugas-tugasnya sebagai seorang pengajar dan tentunya memberikan semacam learning ya kepada mahasiswa berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini ya. Jadi saya rasa memang sangat penting terutama untuk generasi kita, dan kondisi kekinian memang dengan berbagai perkembangan informasi ya, kebebasan informasi juga kadang-kadang juga bisa memberikan efek yang negatif gitu ya terhadap kehidupan berbangsa. Contohnya adanya informasi yang hoax misalnya, ya banyak menimbulkan bisa menimbulkan perpecahan di antara masyarakat di Indonesia ya. Kita mungkin bisa lihat contoh-contoh yang ada di berbagai macam informasi ya, media-media yang ada di negara kita, bagaimana suatu daerah menjadi berkonflik karena adanya informasi-informasi yang tidak benar ya, dan menimbulkan masalah bagi negara kita ya. Nah, ini yang perlu mungkin dipertegas ya kepada generasi muda kita berkaitan dengan pemahaman wawasan kebangsaan gitu ya. Itu mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih Pak. Bagus sekali atas pembahasan hari ini Pak. Dan saya juga insya Allah akan mengimplementasikan sebagai seorang dosen, di mana saat saya melakukan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan di era digital sekarang, kita betul-betul harus paham, buka mata terhadap digitalisasi yang harus kita gunakan pada saat melakukan pembelajaran. Kita juga harus mengikuti ritme yang ada saat ini. Dan yang kedua Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Bapak, apa sih perbedaan antara sekarang dan di zaman Bapak dalam mewujudkan upaya bela negara? Coba ulangi, nggak jelas. Menurut Bapak, apa sih perbedaannya antara era sekarang dan di saat era Bapak
dalam mewujudkan bela negara. Oh, bela negara. Oke. Iya, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar ya dalam hal bela negara. Kami waktu zaman kuliah, zaman saya dulu ya, itu juga diimplementasikan dalam kurikulum itu. Dalam kurikulum ada dulu namanya mata kuliah kewiraan ya, ada mata kuliah kewiraan, ada mata kuliah Pancasila, sampai sekarang pun juga ada seperti itu ya. Nah, yang membedakan mungkin adalah perubahan dari sisi teknologi ya, yang berubah ya, yang terus mengalami kemajuan ya. Dulu kami dalam mencari informasi itu kan semua serba manual ya. Misalnya dalam menyusun skripsi kita dulu itu hanya mencari referensi berupa buku. Sekarang kan ada namanya buku digital ya. Jadi itu tentunya yang membedakan. Tapi tantangan yang lebih sekarang ini memang lebih dahsyat ya terhadap bagaimana generasi kita itu perlu diberikan pemahaman konsep tentang bela negara itu ya, bela negara itu, karena itu sangat penting, karena perang yang terjadi sekarang ini kan adalah perang ekonomi ya. Dulu itu adalah perang fisik yang terjadi ya, di zaman-zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua ya. Sekarang ini adalah perang ekonomi. Jadi siapa yang negara memiliki keunggulan ekonomi yang kuat, tentu itu akan menjadi negara adidaya ya. Nah, sekarang ini kita sebut saja seperti Cina ya, Anda bisa lihat itu ya. Cina ini sekarang ini adalah salah satu negara yang tangguh di dunia, bahkan saling berhadapan dengan negara-negara maju yang lain seperti Amerika ya. Nah, kemampuan mereka dalam mengelola ekonominya tentu membuat negara mereka kuat. Nah, kita juga sebagai bangsa Indonesia tentu harus meniru itu ya, bagaimana kita ingin memperkuat perekonomian kita, tentunya adalah bagaimana bisa menciptakan generasi-generasi yang tangguh ya, agar negara kita tidak serta-merta itu bisa dijajah ya, atau dikuasai oleh negara lain dalam bentuk menjajah dari sisi perekonomian ya. Nah, ini tantangan besar ya. Dulu waktu zaman-zaman saya ya, kekuatan ekonomi negara kita kan sangat kuat dari sisi ekonomi ya, di mana inflasi itu tidak setinggi yang sekarang ini yang sering terjadi. Kecuali pada saat runtuhnya Orde Baru ya, di situ kemudian terjadi inflasi yang sangat luar biasa, tetapi dengan mudah, dengan cepat juga para tokoh-tokoh negara pada saat itu mampu menstabilkan perekonomian kita dengan cepat ya. Nah, sekarang ini munculnya negara-negara yang secara perekonomian mampu menguasai negara orang lain, itu tentu kita harus waspada juga ya terhadap itu, karena itu adalah bentuk-bentuk penjajahan. Dan kita sebagai generasi muda ya, Anda juga sebagai seorang pendidik ke depan itu tentu juga harus bagaimana mampu menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik ya, agar output ataupun outcome nanti yang dihasilkan itu bisa memberikan wujud bela negara ya. Jadi bela negara itu kan bukan berarti harus berhadapan dengan orang lain yang mengganggu negara kita ya, tetapi juga kita bagaimana supaya mencegah terjadinya hal-hal yang saya sampaikan tadi itu. Itu mungkin jawaban saya ya. Iya, Anda? Pak. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Seperti yang tadi Bapak bilang, kita juga harus betul-betul melihat tantangan yang ada, seperti upaya bela negara, di mana kita itu harus memiliki benteng, di mana kayak berita-berita hoax itu kita betul-betul harus memfilter dengan baik, mana yang harus dibagikan, dan itu juga harus kita memberikan pemahaman nanti ke mahasiswa ya Pak, nantinya karena takutnya nanti dia memberikan pembahasan yang tidak sesuai. Nah, mungkin yang terakhir ya Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan. Menurut Bapak, apakah di era 4.0 ini saat ini bisa memberikan pengimbangan antara anak muda sekarang ini dengan melihat
wawasan Nusantara saat ini, wawasan kebangsaan saat ini? Ya sebenarnya sangat apa ya, dengan 4.0 itu kan, dengan kemajuan informasi dan teknologi informasi itu sebenarnya bisa berdampak positif sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan baik ya oleh generasi muda sekarang ini. Beda dengan generasi generasi Y ya. Ini kan sekarang namanya generasi Z itu kan, dengan era 4.0 itu. Ya tentu dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi sebenarnya generasi muda itu bisa lebih mampu dan lebih tangguh sebenarnya untuk saat sekarang ini ya. Yang penting tadi itu mampu bagaimana bisa membentengi diri ya dari berbagai macam katakanlah tadi yang Anda sampaikan tadi seperti hoax itu perlu dijaga agar tidak mudah termakan oleh hoax itu ya, supaya kemampuan dan kecerdasan generasi muda itu justru bisa lebih berkembang ya, dan lebih cepat apa namanya melakukan semacam transfer teknologi dan transfer pengetahuan ya yang mereka dapatkan dari perkembangan 4.0 itu ya. Jadi dengan adanya itu tentu ya saya pikir generasi muda akan lebih bagus. Yang penting dimanfaatkan dengan baik ya, dengan kebebasan, karena kebebasan informasi juga sebenarnya itu kan bisa berdampak negatif juga ya, tetapi tentu kita harus mengambil dampak-dampak positif dari era-era perkembangan 4.0 itu. Itu mungkin ya. Ya Pak, makasih ya Pak atas pembahasan hari ini. Little Podcast ini insya Allah bisa memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya dalam saat ini saya mengikuti pelatihan Latsar. Nah, demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Little Podcast kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.